Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, marilah kita bersama-sama mendengarkan, menyimak penjelasan dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengenai hukum minta ruqyah. Apakah mereka yang minta ruqyah akan tergugurkan baginya kesempatan untuk meraih syurga tanpa hisab, ataukah tidak tergugurkan baginya? Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Asal hukum daripada ruqyah tersebut adalah merupakan kesyirikan. Hal tersebut disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang bunyinya, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ar-ruqa wat-tamaima wat-tiwalata syirkun. Rawahu Abu Dawud wa Ahmad. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridai beliau, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Sesungguhnya ruqyah, mantra-mantra, jampi-jampi, jimat-jimat, pelet-pelet, itu semuanya merupakan kesyirikan. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad. Itulah sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis selanjutnya mengenai keutamaan yang akan didapatkan oleh seseorang yang tidak pernah minta dirinya untuk diruqyah. Sebab ruqyah secara umum asal hukumnya adalah bagian daripada kesyirikan. Adapun mengenai penjelasan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengenai keutamaan yang akan didapatkan oleh mereka yang tidak minta dirinya diruqyah adalah, yadkhulul jannata min ummati 70,000 bighairi hisabin. Qalu man hum ya Rasulullah? Qala humul ladzina la yastarqun wa la yatatayyarun wa la yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun. Rawahul Bukhari wa Muslim. Yadkhulul jannata min ummati 70,000 bighairi hisabin. Akan masuk syurga dari umatku 70.000 orang tanpa melalui proses hisab, tanpa melalui proses pertimbangan amal, tanpa melalui proses persidangan, tapi dia masuk syurga secara langsung.
Qalu man hum ya Rasulullah. Kemudian para sahabat bertanya, siapakah yang 70.000 orang yang akan mendapatkan keutamaan tersebut ya Rasulullah? Qala, kemudian beliau menjawab, humul ladzina la yastarqun. Ciri-cirinya adalah mereka yang tidak pernah dirinya minta diruqyah. Wala yatatayyarun. Mereka yang tidak pernah tatayyur, yakni mengkait-kaitkan kejadian dengan kejadian. Wala yaktawun. Mereka yang tidak pernah yaktawun, yakni berobat dengan memanaskan besi kemudian diletakkan di bagian yang sakit. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan kepada Allah lah mereka bertawakal. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Inilah yang akan didapatkan oleh seseorang yang tidak pernah dalam kehidupannya minta dirinya diruqyah. Sebab asal hukum daripada ruqyah tersebut adalah syirkun, bagian daripada kesyirikan. Lalu bagaimana mereka yang minta ruqyah? Apakah tergugurkan darinya kesempatan untuk mendapatkan syurga, untuk meraih syurga tanpa hisab? Jawabannya adalah tentu tidak gugur. Dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Bunyinya, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruni an astarqi minal ain. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkanku untuk minta ruqyah karena pada saat itu saya terkena dengan penyakit ain. Jadi inilah yang dijadikan sebagai dasar sehingga yang minta ruqyah tidak tergugurkan baginya untuk meraih syurga tanpa hisab. Lalu bagaimana dengan hadis yang pertama? Apakah hadis yang pertama, kedua, dan yang ketiga ini kontradiksi, yakni berlawanan? Hadis yang pertama menghukumi ruqyah secara global, hukumnya syirkun. Kemudian hadis yang kedua, ya ini kesannya anjuran untuk tidak minta ruqyah. Kemudian hadis yang dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, yakni anjuran untuk minta ruqyah. Hadis ini tidak kontradiksi, tidak berlawanan, dan tidak mungkin Imam Bukhari dan Imam Muslim mengeluarkan hadis, meriwayatkan hadis, antara hadis yang satu dengan yang lainnya berlawanan atau kontradiksi. Ketiga hadis tersebut disatukan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Auf bin Malik. Bunyinya adalah an Auf bin Malik al-Ashja'i radhiyallahu an, kunna narqi fil jahiliyah
Faqulna ya Rasulullah kaifa tara fi dhalik? Faqala i'ridu alayya ruqakum la ba'sa birruqa ma lam takun syirkan. Rawahu Muslim. Dari Auf bin Malik Al-Ashja'i radhiyallahu anhu, beliau berkata, kunna narqi fil jahiliyah, kami di masa jahiliyah, kami semenjak zaman jahiliyah, kami selalu meruqyah hingga sampai saat ini ya Rasulullah. Faqulna, kemudian kami bertanya kepada Rasulullah, kaifa tara fi dzalik? Ya Rasulullah, bagaimana pandangan Anda, bagaimana pendapat Anda mengenai apa yang telah kami lakukan ini? Apakah Rasulullah SAW langsung menyuruh beliau untuk memberhentikan ruqyah tersebut? Tidak, jemaah. Apa jawaban Rasulullah? Faqala i'ridu alayya ruqakum. Wahai Auf bin Malik, tunjukkan kepadaku, peragakan di hadapanku bagaimana kamu meruqyah, yakni semenjak masa jahiliyah tersebut hingga saat ini. Coba peragakan. Kemudian Auf bin Malik memperlihatkan dan memperagakannya di hadapan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau memperagakannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan penegasan, penilaian. Apa kata beliau? La ba'sa birruqa ma lam takun syirkan. Karena beliau tidak melihat di dalam ruqyah Auf bin Malik tidak ada unsur-unsur kesyirikannya, beliau mengatakan kepada Auf bin Malik, la ba'sa birruqa, tidak masalah dengan ruqyah, silahkan kamu meruqyah, ma lam takun syirkan, selama di ruqyah tersebut tidak ada unsur-unsur kesyirikan. Inilah hadis yang menggabungkan antara hadis yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga tadi. Hadis yang pertama tadi, innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Sesungguhnya ruqyah, pelet-pelet, jimat-jimat merupakan bagian daripada kesyirikan. Yang dimaksud ruqyah di sini adalah ruqyah yang ada unsur-unsur kesyirikannya. Adapun hadis yang kedua tadi, yadkhulul jannata min ummati 70,000 bighairi hisabin, akan masuk surga dari umatku 70.000 orang tanpa melalui proses penghisaban. Kemudian sahabat bertanya, qalu man hum ya Rasulullah? Siapakah yang 70.000 orang itu ya Rasulullah? Qala humul ladzina la yastarqud, mereka yang tidak pernah minta ruqyah untuk dirinya. Maksudnya adalah ruqyah yang ada unsur-unsur kesyirikannya. Adapun perintah Rasulullah SAW kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha adalah ruqyah yang tidak ada unsur-unsur kesyirikannya. Oleh sebab itu, dari sinilah para ulama membagi ruqyah itu menjadi dua. Pertama adalah ruqyah syar'iyyah dan ruqyah syirqiyah. Ruqyah syar'iyyah adalah ruqyah yang tidak ada unsur-unsur kesyirikannya. Adapun ruqyah syirqiyah adalah ruqyah yang di dalamnya terdapat unsur-unsur kesyirikannya. Jadi inilah hadis-hadis seputar ruqyah. Semoga penjelasan kali ini bisa sebagai penerang hati dan jawaban
atas kebingungan yang selama ini menjadi kebingungan di dalam hati sanubari kita. Oleh sebab itu, bagi ikhwatal iman fillah, jangan ragu, jangan takut untuk minta ruqyah. Yang terpenting di sini jangan sampai ada unsur-unsur kesyirikannya. Yani la ba'sa birruqa ma lam takun syirkan. La ba'sa birruqa. Tidak masalah dengan ruqyah, silahkan kata Rasul, ma lam takun syirkan. Tetapi dengan catatan di dalamnya tidak ada unsur-unsur kesyirikan. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.